ini adalah tentang gaya. Yang dimaksud dengan gaya adalah tarikan atau dorongan. Karena gaya ini itu adalah termasuk dalam besaran vektor, berarti dia mempunyai dua hal, yaitu adalah punya besar dan punya arah. Untuk dalam hal besar, gaya dilambangkan dengan garis, ruas garis berarah yang dia itu dipengaruhi oleh nilainya. Jadi kalau misalkan kita mempunyai satu ruas garis, katakanlah di sini saya punya dua ukuran panjang, saya bikin ukuran 100 Newton. Kalau misalnya kita membuat ruas garis yang lebih pendek dan di sini kita tuliskan dia sebagai 200 Newton, ini adalah satu hal yang salah ya. Kenapa? Karena panjangnya itu nggak sepanjang dia, tetapi angkanya lebih gede. Jadi kalau misalkan kita mau bikin 200 itu seharusnya 2 kali lipat daripada yang gambar sebelumnya. Jadi 200 Newtonnya itu seperti ini. Karena dia mempunyai besar yang nilainya lebih besar daripada 100 Newton. Arahnya itu ditentukan oleh tanda panah. Jadi dalam hal ini kita punya tanda panah ini itu menunjukkan arahnya. Jadi kalau misalkan kepada suatu benda, kita ada satu gaya tarik, berarti sifatnya adalah dari benda itu arahnya menjauhi benda. Jadi kira-kira seperti ini. Misalkan kita punya tarikan 100 Newton. Atau mungkin tarikan yang sifatnya tidak benar-benar horizontal, seperti ini. ...80 Newton misalnya. Atau mungkin sifatnya adalah dorongan. Jadi kalau kita mau mendorong, berarti kita melakukan suatu gaya yang arahnya ke benda tersebut. Misalnya seperti ini, atau mungkin seperti ini. Pada saat kita mau menghitung resultan gaya itu adalah gaya paduan. Jadi kalau misalkan kita mau menghitung hasil daripada paduan gaya, kita punya dua cara. Yaitu cara yang pertama adalah dengan menggunakan metode grafis. Dalam hal ini ada 3 metode. Yang pertama adalah metode segitiga, yang kedua adalah metode poligon, yang ketiga adalah metode jajaran genjang. Dan metode ini dibahas terpisah ya. Jadi dia di video pengajaran yang lain. Hari ini kita akan membahas tentang yang metode analitis atau metode hitung. Pada saat kita punya dua gaya, yang dia itu gaya disimbolkan dengan notasi tertentu, yaitu adalah F. F ini dari kata-kata force. Yang pertama adalah kalau misalkan kita punya gaya yang arahnya searah, jadi di sini kalau misalkan katakanlah kita punya gaya yang arahnya sama-sama ke kanan, misalnya ada F1, terus kemudian di sini ada F2, maka dia akan muncul gaya resultan yang nilainya hasil penjumlahan dari mereka berdua. F resultan sama dengan F1 ditambah dengan F2. Demikian juga dengan kalau misalkan gayanya itu nilainya ada F3 atau F4 sama, ditambah semua. Kalau misalkan dia arahnya berlawanan, berarti kita kurangi mereka. Di sini ada F1 misalnya, terus kemudian ada F2 yang arahnya berlawanan. Berarti kalau kita mau mencari F resultan, itu adalah F1 dikurangi dengan F2. Biasanya, kita pakai arah ke kanan sebagai arah acuan, di mana ke kanan dianggap positif, ke kiri negatif. Demikian juga dengan kalau ke atas positif, ke bawah negatif. Tapi kalau misalkan kita mau bikin ke kiri arahnya positif, nggak masalah ya. Yang penting ingat bahwa acuan kita positifnya itu arahnya ke kiri. Demikian juga dengan ke atas atau ke bawah, jadi nggak masalah. Kalau untuk vektor yang dia itu vektor gaya, yang dia itu membentuk sudut siku-siku, sebenarnya ini baru dipelajari pada saat di kelas 10, tapi di sini saya masukkan untuk perhitungan cara ngitungnya ya. Jadi kalau misalkan kita punya vektor yang F1 atau Fx yang arahnya horizontal, dan F2 yang arahnya vertikal,
Maka cara mencari vektor resultannya itu adalah dengan menggunakan Pitagoras, yaitu adalah akar F1 kuadrat dan F2 kuadrat. Tapi kita belum belajar arahnya karena arahnya itu baru dipelajari di kelas 10. Kita bisa mempelajari arahnya, tetapi menggunakan metode grafis. Pada saat kita menghitung resultan gaya, ada dua jenis resultan gaya. Resultan gaya yang dia itu hasil akhirnya itu adalah sama dengan 0, atau ditulis kayak gini, sigma gaya atau resultan gaya sama dengan 0, dan resultan gaya, sigma gaya atau resultan gaya yang dia itu tidak sama dengan 0. Resultan gaya yang dia itu sama dengan 0, itu akan menyebabkan benda yang diam itu tetap diam. Jadi kalau misalkan kita lihat gambar, katakanlah kita punya suatu benda yang dia itu ada gaya dorong ke arah kanan, nilainya adalah sebesar 100 Newton, dan kemudian ada 100 Newton juga yang arahnya ke kiri. Jadi bayangin ada satu benda yang dia itu lagi diam, terus kemudian dia didorong ke kanan 100 Newton, didorong ke kiri 100 Newton juga, berarti artinya benda ini akan tetap diam. Nah, ini dikatakan bahwa resultan gaya sama dengan 0, karena paduan daripada gaya-gaya itu dia totalnya sama dengan 0, kan satunya arahnya ke kanan, satunya arahnya ke kiri. Demikian juga kalau misalkan katakanlah dia ada suatu benda yang dia sudah bergerak dengan kecepatan tertentu. Katakanlah dia bergerak dengan kecepatan 1 meter per detik, dengan adanya gaya yang katakanlah 100 Newton ke kanan dan 100 Newton yang arahnya ke kiri, akan membuat benda ini tetap bergerak. Jadi benda yang diam tetap diam, benda yang bergerak itu tetap bergerak. Jadi dalam hal ini dinamakan sebagai namanya adalah hukum kelembaman. Jadi suatu hukum yang dia untuk benda itu mempertahankan kondisi aslinya. Ini masuk dalam hukum kelembaman. Untuk yang sigma gaya yang tidak sama dengan 0, jadi ini saya tulis dulu. Kalau resultan gaya sama dengan 0, kalau bendanya itu diam, ini akan menyebabkan dua keadaan. Bendanya kalau dia diam, maka dia akan tetap diam. Tetapi kalau misalkan bendanya sudah bergerak, dia tetap akan bergerak dengan kecepatan konstan. Jadi dalam hal ini bergerak, gerak lurus beraturan dengan kecepatan konstan. Sementara kalau dia resultan gaya tidak sama dengan 0, maka bendanya itu akan bergerak dipercepat atau diperlambat. Jadi dalam hal ini namanya adalah gerak lurus berubah beraturan. Contohnya, contoh gambarnya adalah ada suatu benda yang katakanlah dia itu diam, mula-mulanya diam, ada gaya yang arahnya ke kiri 70 Newton, gaya yang arahnya ke kanan 200 Newton, maka dia akan bergerak dipercepat. Ini contohnya. Jadi di sini kalau misalkan kita mau mencari resultan gaya, kita diminta untuk mencari P plus Q, P min Q, Q min P untuk kasus berikut ini. Jadi dia ada ukurannya, P ini adalah 5 satuan. Jadi kalau misalkan kita mau menggambar P plus Q, berarti kita tinggal lanjutkan. Jadi di sini namanya adalah, ini adalah bagian ujung, ini bagian pangkal. Jadi kalau kita mau menggambar metode grafis yang sederhana, bagian ujungnya daripada vektor yang pertama disambung dengan bagian pangkal daripada vektor yang kedua. Jadi untuk kerjaan A, P tambah Q, P-nya digambar dulu, 5 satuan, 1, 2, 3, 4, 5, itu P-nya. Terus kemudian dia disambung dengan Q. Q kan 2 satuan. Jadi kalau misalkan kita sambung, bagian daripada pangkalnya Q diteruskan dari P. Terus kemudian kita tulis untuk 2 satuan. 1, 2 satuan. Ini Q. Jadi kalau kita mau nyari tahu P plus Q, berarti paling awalnya itu di mana? Ini paling awal. Terus kemudian yang ini adalah paling akhir. P plus Q-nya itu gambarnya seperti ini. Atau kita bisa gambar dia sebagai resultan.
Resultan itu sama dengan P plus Q. Bagaimana kalau misalkan arahnya berlawanan? Kayak seperti P min Q. Kita mau menggambar P min Q di sini. P-nya itu adalah 5 satuan. 1, 2, 3, 4, 5. Ini P. Terus kemudian Q-nya arahnya dibalik. Q-nya kan arahnya ke kanan, sekarang dia jadi ke kiri, tapi gambarnya di bawahnya P ya. Jadi dari ujungnya P digambar Q, minus Q maksudnya, arahnya seperti itu. Terus kemudian kita tinggal lihat awal dan akhir. Ini adalah bagian yang paling awal, terus kemudian yang di sini itu adalah bagian yang paling akhir. Jadi arah panahnya itu dari paling awal ke paling akhir. Nah, seperti itu. Jadi ini adalah gambar untuk P min Q. Terus kemudian yang ketiga yaitu adalah Q min P. Q min P berarti yang dibalik adalah P-nya, karena P-nya di minus, jadi Q-nya tetap. Q-nya itu 2 satuan. Saya gambar seperti itu. Tapi kalau misalkan menggambar benar harus pakai penggaris ya. Ukurannya dibikin sama. A min P, jadi P-nya arahnya dibalik. Jadi kalau arahnya dibalik tuh ditulis di bawahnya aja karena dia bisa lebih jelas. 1, 2, 3, 4, 5. NP, jadi ini Q. Q min P. Paling awal ke paling akhir. Panahnya dari paling awal, ini awal ya. Terus kemudian yang di sebelah sini adalah akhir. Q min P. Ini soal yang berbeda, di mana di sini tadi kalau yang pertama kan P sama Q-nya kan arahnya searah. Yang soal yang kedua adalah P-nya ke kanan, tapi Q-nya ke kiri. Coba kita lihat untuk P plus Q. P plus Q berarti siap-siap ya. Arahnya berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Digambar dulu. 7 satuan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini P-nya. Terus kemudian plus Q. Berarti karena Q-nya digambar arahnya ke kiri, berarti kita harus taruh di bawahnya. Nah, seperti ini. 3 satuan, berarti paling awal itu adalah di sini. Paling akhir berarti dari ujungnya Q. Jadi kalau kita lihat, kita punya P plus Q-nya itu adalah 4 satuan. P plus Q itu adalah 4 satuan. Atau kalau misalkan kita kerjain manual, P tambah Q itu adalah P-nya kan 7 satuan ke kanan, Q-nya kan 3 satuan ke kiri, berarti kita bisa tulis seperti itu. P min Q, kalau misalkan kita mau ngerjain langsung tanpa gambar, bagaimana caranya? Ya, tinggal disubstitusi aja. P dikurangi Q, P-nya kan satuannya arahnya ke kanan, berarti saya anggap positif, terus kemudian minus Q, Q-nya arahnya ke kiri, berarti dalam hal ini malah akan menghasilkan vektor yang arahnya ke kanan, 10 satuan. Yang C, kalau kita mau nyari tahu Q min P, Q-nya kan arahnya ke kiri, minus 3 satuan, terus kemudian P-nya itu 7 satuan ke kanan, berarti hasilnya adalah arahnya ke kiri. Itu kalau untuk yang soal ini. Kalau untuk soal yang tadi, kalau kita mau pakai hitungan tanpa gambar, berarti yang A, kalau kita mau mencari P plus Q, P-nya berarti 5 satuan, Q-nya adalah 2 satuan, berarti totalnya 7 satuan. Sementara yang B, kita mencari tahu P min Q, P-nya 5 satuan, Q-nya itu 2 satuan, karena dia ada minus, berarti minus 2, berarti 3 satuan. Yang nomor C, kita mau nyari tahu Q min P, Q-nya itu adalah 2 satuan, P-nya adalah 5 satuan, berarti hasilnya adalah 3 satuan ke kiri. Kemudian untuk contoh berikutnya, tentukan resultan gaya daripada P plus Q, P min Q, dan Q min P. Jadi kita bisa gambar dulu. P plus Q berarti kalau kita gambar P-nya ada 4 satuan. Jadi digambar seperti ini. 4 satuan. 1, 2, 3, 4. Ini adalah P-nya.
terus kemudian Q, jadi pangkalnya Q disambung dengan P, 3 satuan. Jadi kalau misalkan kita gambar seperti ini. Tapi kalau misalkan gambar yang sesungguhnya dipakai penggaris, terus kemudian pakai busur ya, kalau misalkan dia minta ukurannya cukup presisi, ini adalah Q-nya. Jadi kalau misalkan kita mau nyari tahu P plus Q-nya, berarti artinya adalah dari paling awal ke paling akhir. Ini P plus Q. Kalau kita mau hitung, berarti caranya menghitung P plus Q adalah dengan menggunakan Pitagoras, 4 satuan dan 3 satuan. Berarti hasilnya adalah 5 satuan. Terus kemudian untuk P min Q, kalau untuk P min Q, ini yang A, yang B, P min Q, jadi arahnya Q dibalik, P-nya kan 4 satuan, 1, 2, 3, 4 satuan, terus kemudian Q-nya itu adalah 3 satuan, tapi arahnya kebalik. Jadi Q-nya arahnya adalah ke bawah. 3 satuan. 1, 2, 3 minus Q. Jadi kalau kita mau mencari P minus Q-nya seperti ini. Cara nyarinya juga sama, P min Q-nya berarti tinggal menggunakan Pitagoras. Akar daripada 4 kuadrat ditambah dengan 3 kuadrat berarti adalah akar 25 atau 5 satuan. Terus kemudian kalau Q min P berarti P-nya yang arahnya dibalik. Berarti Q-nya harus kita gambar dulu. Terus kemudian kita gambar minus P. Q-nya 3 satuan. 1, 2, 3. Q-nya. Terus kemudian P-nya adalah 4 satuan. Tapi arahnya bukan ke kanan ya, tapi ke kiri. Karena dia di minus 1, 2, 3. 4 satuan. Minus P. Jadi di sini kita bisa menggambar Q minus P. Q minus P. Q minus P sama dengan akar daripada 3 kuadrat tambah 4 kuadrat. Hasilnya adalah akar 25. Itu adalah 5 satuan. Contoh berikutnya, perhatikan diagram gambar gaya di bawah ini. Apakah kedua gaya di atas seimbang? Jadi kalau misalkan kita lihat 6-nya ke kanan, 8-nya ke kiri, berarti yang jelas dia tidak seimbang. Pengertian daripada seimbang berarti artinya resultan gaya atau F resultan itu nilainya sama dengan 0 untuk horizontal maupun untuk vertikal kalau misalkan ada. Jika tidak, kemanakah benda akan bergerak? Karena dia arah yang ke kiri lebih besar, maka dia akan bergerak ke kiri. Karena ini kan 8 Newton arahnya ke kiri, 6 Newton arahnya ke kanan, berarti netonya adalah 2 Newton ke kiri. Jadi kalau misalkan kita hitung, F resultan sama dengan 8-nya saya kasih minus, 6-nya positif, berarti dia nilainya adalah 2 Newton ke kiri. Berapakah besar gaya yang harus dikerjakan pada benda dan kemana arahnya agar benda seimbang? Berarti di sini kalau misalkan kita mau gambar, harus ada gaya yang bantuin 6-nya karena totalnya jadi 0. Jadi ini ada 8, ini ada 6. Berarti gaya yang kita harus aplikasikan adalah nilainya sama dengan 2 Newton supaya totalnya sama dengan 0. Ini berarti tinggal tulis 2 Newton arahnya ke kanan. Oke, seperti itu. Kemudian contoh berikutnya, uraikan gaya berikut atas komponen mendatar dan komponen vertikal. Komponen mendatar itu berarti yang arahnya horizontal. Vertikal itu berarti yang arahnya tegak. Berarti di sini kalau misalkan kita mencari tahu komponennya, digambar dulu ya. Kita gambar dulu komponen horizontal sama komponen vertikal. Jadi ini sebenarnya adalah kebalikan daripada metode poligon. Jadi kalau misalkan ada gambar gaya seperti ini, maka kita punya komponen horizontal. Jadi tinggal bikin garis yang sejajar sama sumbu tegak. Kita namakan dia sebagai fx. Terus kemudian kita gambar garis dari ujungnya f itu ke bikin garis horizontal. Di sini kita punya namanya itu komponen vertikal. Berarti di sini adalah FY. Kalau kita bikin segitiganya, berarti kita akan punya segitiga seperti ini. Ini, dan ini. Di sini kita punya 8, sudutnya adalah 45 derajat. Di sini kita punya komponen Y, komponen X. Nah, kalau kita mau menyelesaikan ini, kita harus ingat tentang segitiga-segitiga istimewa yang mungkin dipelajari di kelas 7 matematika. Segitiga istimewa tersebut adalah untuk sudut 45 derajat
perbandingan sisi yang di depan 45 adalah 1. Ini 1, ini adalah akar 2. Sehingga dengan menggunakan perbandingan ini, kita bisa menuliskan seperti ini. Saya tuliskan fx-nya di sebelah kiri, ini adalah 8, ini adalah fy, ini adalah komponen-komponen daripada segitiga yang atas. Nah, sekarang kita nyari tahu perbandingannya. Fx itu berada di depan sudut 45. Ini berarti perbandingannya ini harus di depan sudut 45 juga. Jadi ini. Atau ini. Sama aja. 8 itu berada di depan sudut siku-siku. Berarti perbandingannya itu harus di depan sudut siku-siku juga. Jadi dalam hal ini adalah akar 2. Jadi tulis di sini akar 2. Fy itu berada di depan sudut 45 derajat. Jadi perbandingannya 1. Jadi di sini kita bisa mencari fx dengan menggunakan hitungan ini. Kita juga bisa mencari fy daripada hitungan itu. Nilainya sama ya karena perbandingannya sama. Jadi kalau misalkan kita mau hitung fx dibagi 1, nggak usah ditulis 8 per akar 2. Di dalam matematika, perhitungan yang dia tuh ada akar di bagian penyebut itu nggak boleh. Jadi kita harus kaliin namanya itu akar sekawan. Jadi kita akan mendapatkan 8 akar 2 per 2 atau 4 akar 2. Nilai FY-nya juga sama, jadi adalah 4 akar 2. Satuannya Newton. Itu untuk yang soal sebelah kiri. Nah, sekarang bagaimana dengan yang sebelah kanan? Kalau kita punya yang sebelah kanan, berarti sama kita harus bikin sumbunya dulu. 10 Newtonnya itu kita cari tahu garis yang sejajar dengan sumbu Y. Jadi dalam hal ini adalah komponen daripada horizontal atau Fx. Atau saya tuliskan F2X ya, karena tadi kan sudah ngerjain pakai variabel Fx. Sementara yang satunya di sini adalah variabel Y. Berarti di sini kita bisa tulis F2Y. Misalkan di sini saya tulis 10 Newton itu sebagai F2. Jadi kita bisa melihat daripada segitiga ini sekarang. Jadi kalau misalkan kita gambar, kita punya perbandingan segitiga seperti ini. Ini adalah F2X, ini adalah F2Y, ini sudutnya 30, ini sudutnya 60, yang ini saya langsung tuliskan angka 10 Newton. Dan kemudian kita harus ingat untuk segitiga-segitiga istimewa yang dia itu mempunyai sudut 30. Di sini sudutnya 30, ini siku-siku, ini sudutnya 60. Di depan 30 perbandingannya adalah angka 1, di depan 60 perbandingannya adalah akar 3, sehingga kalau kita mau mencari Pitagorasnya adalah akar daripada 1 kuadrat tambah akar 3 kuadrat. Berarti kita akan mendapatkan sisi miringnya adalah 2. Nah, sekarang kita tinggal tuliskan perbandingannya. Saya tuliskan di sini aja. F2X, terus kemudian di sini 10, di sini terus kemudian F2Y. Nah, sekarang kita lihat perbandingannya. F2X itu terletak di depan sudut 60, jadi perbandingannya adalah akar 3. 10 itu terletak di depan di depan sudut siku-siku, jadi perbandingannya 2. Ini di depan sudut siku-siku perbandingannya 2. Terus kemudian F2Y ini terletak di depan sudut 30. Di depan sudut 30 berarti perbandingannya adalah 1. Nah, kita bisa menghitung F2X dan F2Y. Kalau misalkan kita hitung, nanti akan mendapatkan F2X adalah 5 akar 3. Kalau kita hitung F2Y, kita akan mendapatkan 5 Newton. Itu satuannya. Contoh berikutnya, contoh 4. Pada tiap benda berikut bekerja beberapa gaya, seperti ditunjukkan pada gambar. Berapakah percepatan? Jadi dalam hal ini, percepatan ini muncul karena dia termasuk daripada gerakan yang dipercepat. Jadi kita harus lihat yang sebelumnya, ada sesuatu yang kurang yang daripada penjelasan sebelumnya. Pada saat kita punya resultan gaya yang nilainya sama dengan 0, maka benda akan bergerak diam, bergerak lurus beraturan atau diam, tergantung daripada gerakan aslinya dia. Kalau gerakan aslinya dia diam dengan resultan gaya sama dengan 0, dia akan tetap diam. Kalau benda aslinya itu sudah bergerak, dia resultan gaya sama dengan 0, berarti dia akan tetap bergerak dengan kecepatan yang sama. Jadi dia melanjutkan gerakannya dia. Sementara kalau misalkan dia itu bergerak lurus berubah beraturan, dengan resultan gaya tidak sama dengan 0, berarti kita harus mengikuti daripada rumus-rumus gerak lurus berubah beraturan yang sudah ada di video sebelumnya. Jadi pada saat kita mau belajar tentang gaya ini, sebaiknya belajar dulu tentang gerak lurus ya.
Di gerak lurus berubah beraturan, kita punya beberapa formula. Sebenarnya formula ini kita bisa peroleh dari rumus luas, tapi kalau misalkan mau lihat di video pengajaran untuk gerak lurus yang punya SMU ya, karena penurunan rumusnya saya taruh di situ. Yang pertama adalah tentang percepatan. Jadi kalau misalkan dia ada percepatan, kita bisa nyari kecepatan akhir VT dengan cara V0 ditambah sama A kali T kan. Atau mungkin beberapa orang itu menuliskan tuh dengan rumus yang agak berbeda. Jadi dia tulisnya bentuk seperti ini, tapi sebenarnya rumus ini sama aja. Itu yang pertama. Terus kemudian yang kedua, saya agak tulisin di bawahnya sini ya karena tempatnya agak nggak cukup. Yang kedua, itu adalah untuk mencari jarak. Jadi kalau misalkan kita mau mencari jarak, rumusnya adalah S sama dengan V0T ditambah setengah AT kuadrat. Terus kemudian kalau misalkan kita nggak mau berhubungan dengan waktu, karena rumus yang pertama dan kedua itu berhubungan dengan waktu, maka kita bisa pakai rumus yang ketiga. VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah 2 kali A kali S. Rumus yang paling awal itu sebenarnya yang ini, pada saat kita mau mencari jarak, jadi kita nggak bisa menggunakan S sama dengan V kali T kayak seperti di gerak lurus beraturan. Kita pakai ini, V0 ditambah sama VT dibagi 2 dikali T. Ini sebenarnya adalah rumus trapesium yang didapatkan dari luas. Balik lagi ke nomor 4. Jadi di sini kalau misalkan kita mau nyari tahu percepatan, kita bisa menerapkan untuk hukum Newton yang kedua. Di sini tadi juga saya belum tulisin. Hukum Newton yang kedua, karena dia resultan gaya itu tidak sama dengan 0, berarti resultan gaya itu sama dengan M kali A. Jadi neto gayanya itu akan menimbulkan percepatan tertentu. Ini hukum Newton yang pertama, ini hukum Newton yang kedua. Untuk soal yang A, berarti kita harus nyari tahu F resultannya. Resultannya berapa? Kan kita nyari tahu neto gayanya, ada 9 Newton yang arahnya ke kanan, berarti kita tulisin positif, terus kemudian ada 4 Newton yang arahnya ke kiri, kita tulisin negatif. Jadi kita bisa mencari F resultan sama dengan 5 Newton, F resultannya itu sama dengan massa kali percepatan, 5 sama dengan 1 kilo dikali sama percepatan, jadi kita bisa ngitung percepatan. 5 meter per detik kuadrat. Untuk yang B, kita cari tahu resultan dulu, atau kita bisa tulisin dalam bentuk sigma gaya sama dengan 6 Newton arahnya ke kanan, 3 Newton arahnya juga ke kanan, berarti totalnya adalah 9 Newton, jadi resultan gaya sama dengan M kali A, resultan gayanya adalah 9, masanya adalah 1,5 kilo, saya tulisin pakai bentuk pecahan, jadi di sini kita bisa mencari A-nya. A-nya adalah, ini dicoret 3, berarti hasilnya adalah 6 meter per detik kuadrat. Oke, itu yang nyari percepatan. Contoh berikutnya agak lebih panjang ya. Sebuah sepeda dan penumpangnya mempunyai massa 100 kilo. Sepeda itu berjalan dengan kecepatan 20 meter per detik. Itu berarti kecepatan awal. Kemudian sepeda direm, jadi ini adalah V0. Kemudian sepeda direm hingga berhenti. Berarti dari kata-kata ini kita bisa tahu bahwa dia kecepatan akhirnya 0 dalam waktu 8 detik. Berarti ini adalah interval waktunya 8 detik. Kita bisa nyari pertama-tama adalah percepatan. Jadi kalau kita lihat dari rumus, kan kita punya VT dengan V0 ditambah A kali T. Kalau kita mau susun ulang sebagai bentuk aljabar yang berbeda, jadi VT dikurangi V0 sama dengan A kali T. Jadi kalau kita mau nyari tahu A-nya adalah VT dikurangi V0 dibagi sama T. VT-nya adalah kecepatan akhir, V0-nya adalah kecepatan awal, 20 meter per detik, satuannya udah benar. T-nya adalah 8. Jadi kalau misalkan kita tulis, dan kita tulisin dalam bentuk sederhana, dibagi 4 semuanya, 5 per 2 meter per detik. Kata-kata minus ini berarti menunjukkan bahwa dia diperlambat atau perlambatan. Kemudian tujuannya adalah kita mencari gaya rem, jadi kita bisa langsung terusin aja gaya remnya. F resultan, karena dalam hal ini gayanya cuma gaya rem aja, berarti massa kali percepatan, massanya diketahui 100 kilo, percepatannya adalah minus 5 per 2, berarti hasilnya adalah minus 250. Minus di sini menunjukkan bahwa dia itu gaya yang arahnya berlawanan dengan arah geraknya. Jadi misalkan geraknya dia ke arah kanan, maka
maka gayanya arahnya ke kiri. Bagaimana kalau kita mau mencari jarak? Ada pertanyaan berikutnya ya, belum selesai ya. Kalau kita mau mencari jarak pengereman, berarti kita bisa pakai ini. Plus setengah kali A kali T kuadrat. V0-nya itu adalah kecepatan awal, T-nya adalah 8, percepatannya itu adalah 5/2, dikali sama T kuadrat, berarti 8 kuadrat, berarti kita bisa hitung. 5 per... dicoret-coret ya. Berarti 160 dikurangi 80, jaraknya adalah 80 meter. Jadi kalau dia direm, 80 meter kemudian baru dia akan berhenti. Soal yang ke-6 atau soal yang terakhir, Dino mendorong sebuah bungkusan memiliki massa total 15 kg mengerjakan gaya mendatar 40 Newton. Jadi kita harus gambar dulu. Gaya mendatarnya 40 Newton. Jadi di sini kita punya gaya 40 melintasi lantai dengan kecepatan tetap. Ini ada kata kunci yang agak penting ya. Yang cukup penting dalam hal ini adalah kecepatan tetap. Nah, tadi kan sudah dikasih tahu bahwa kalau kita punya resultan gaya sama dengan 0, maka benda akan melakukan dua kemungkinan, yaitu adalah dia diam atau bergerak lurus beraturan. Bergerak lurus beraturan artinya bergerak lurus dengan kecepatan tetap. Jadi kalau dalam hal ini resultan gaya sama dengan 0, berarti pasti ada gaya lainnya yang menimbulkan neto gaya sama dengan 0. Dalam hal ini adalah gesekan. Jadi ada gaya gesekan yang menyebabkan dia hanya bergerak dengan kecepatan tetap. Padahal seharusnya kalau ada gaya, berarti kan bendanya akan dipercepat kan ya. Tapi dalam hal ini tidak terjadi karena di sini dibilang bahwa kecepatannya tetap. Berapakah resultan gaya yang bekerja pada bungkusan? Resultan gayanya sama dengan 0. Kenapa gitu? Karena dia bergerak dengan kecepatan tetap. Berapakah gaya gesekan yang bekerja pada bungkusan? Nah, seperti yang tadi saya bilang, gaya gesekannya itu nilainya sama tetapi arahnya berlawanan dengan gaya aslinya. 40 Newton juga. Jika sebagai ganti gaya 40 Newton, Dino mengerjakan gaya 70 Newton. Berarti kalau misalkan kita gambarnya seperti ini. Ini ada 70, tetapi gaya gesekannya tetap ya, 40 ya. Gaya gesekannya tetap bekerja. Kenapa? Karena itu adalah benda yang sama dan permukaan yang sama. Berapakah resultan gaya baru yang bekerja pada bungkusan? Ya berarti kita tinggal nyari resultan daripada ini. F resultan sama dengan 70 dikurangi 40. Nah, selisih gayanya ini akan menimbulkan percepatan. Berapakah percepatannya? Berarti kita tinggal hitung. Percepatan sama dengan M kali A. Percepatan gayanya itu adalah 30. Neto gaya. Masanya adalah 15 kilo. Jadi kita bisa nyari percepatannya berapa. Itu semua adalah penjelasan tentang gaya. Semoga ada manfaatnya buat yang melihat atau mendengarkan. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di video pengajaran yang lain.